Ini video lanjutan dari episode 7 part 1 yang ini. Silahkan ditonton. Kalau udah, klik kanan ke key point 0.25 atau di sini kelihatannya 0.3. Tambah satu key point aja. Habis itu geser slider parameternya atau klik kanan ke key point 1. Copy bentuknya, Ctrl Shift C. Terus balik lagi ke key point 0.25 atau 0.3. Tinggal di paste bentuknya, Ctrl Shift V. Terus gerakin arc mesh yang bolong ini sama kayak pergerakan air matanya. Ngegerakinnya di sini gue pakai deform brush tool. Kalau udah, kasih arc mesh ini satu key point lagi di 0.5. Terus klik kanan ke key point 1, copy bentuknya, habis itu paste di 0.5. Gerakin lagi bagian yang bolong ini. Intinya sebisa mungkin samain kayak gerakan air matanya. Lanjut, kasih satu key point di 0.75 atau 0.8. Prosesnya sama kayak yang sebelumnya. Gerakannya kayak gini. Nah, di sini gue ke manual mesh edit atau pencet Ctrl plus E. Gue edit dulu meshnya. Gue mau nambahin vertices di sekitar sini. Pertama gue delete dulu beberapa verticesnya, baru gue tambahin. Kalau udah, lanjut ngegerakin arc meshnya. Terus copy bentuk yang di key point 0.75 atau 0.8 ini, paste bentuknya ke key point 1. Gerakin arc meshnya kayak gini. Kalau udah, dicoba dulu gerakannya. Udah kayak air mata yang turun belum? Sekarang ke arc mesh yang ini. Pas di key point 1, klik icon ini atau delete all keys. Kayak biasanya, kasih 2 key point di parameter ini. Terus kasih satu key point di 0.25 atau 0.3. Nah, kalau diperhatiin, di sini ada celah. Jadi gerakan arc mesh-nya sesuai sama bentuk bolong ini. Kalau bisa dipasin, ikutin aja gerakannya. Terus kasih satu key point di 0.5. Gerakin lagi arc mesh-nya. Kasih satu key point lagi di 0.75 atau 0.8. Ikutin gerakannya. Terus pindah ke key point 1. Gerakannya kayak gini. Habis itu ke parameter crying off slash on. Key point-nya di nolin. Kasih warp deformer, namanya bebas apa aja. ID-nya samain sama namanya, terus klik warp deformer ini dulu, ganti warp division-nya jadi 10x30. Habis itu ke modeling, pilih edit form, terus klik expand warp deformer. Warp deformer ini juga sama di expand warp deformer. Kayak biasa, setiap kali ada expand warp deformer, warp division-nya berubah. Jadi di sini gua ubah lagi dulu jadi 15x30 buat kedua warp deformer ini. Terus gua ngecek validate deformernya kosong atau enggak. Lanjut ke parameter ini, kasih 2 key point. Di key point 0, opacity-nya diubah jadi 0%. Nah, habis gua lihat gerakannya, kalau kata gua ini gerakannya masih kurang oke. Jadi di sini gua mau edit-edit gerakannya dulu. Di arc mesh dan parameter ini opacity-nya di 0%-in di semua key point-nya. Terus gua lanjut ngedit-edit gerakannya. Sekarang pindah ke arc mesh yang ini. Di key point 1, opacity-nya di 0%-in. Klik parameter ini, kasih 2 key point, slider parameternya geser ke 1. Terus di parameter ini, semua key point-nya opacity-nya di 0%-in. Klik icon ini, habis itu dicoba dulu gerakannya. Kayak biasa, kalau gerakannya masih belum oke, tinggal diedit-edit lagi aja.
Nah, hasil akhirnya kayak gini. Buat gerakan air mata yang sebelah kiri atau sebelah kanan bagi sudut pandang user. Lanjut ngegerakin bagian air mata yang sebelah kiri ini. Karena air matanya simetris, jadi tinggal di copy paste aja gerakannya. Caranya klik Art Mesh ini, terus kasih warp deformer. ID-nya samain sama namanya. Warp deformer yang ini lupa gua ubah ID-nya. Habis itu warp divisionnya diubah jadi 10x10. Pilih parameter ini, kasih 5 key point di 0, 0.3, 0.5, 0.8, dan 1. Atau lebih pasnya itu 0, 0.25, 0.5, 0.75, dan 1. Geser dua slider parameter ini ke key point 0 semua. Klik icon ini, options for paste from special, pilih yang warp deformer, klik kotak invert coordinates ini biar kecentang, terus klik kotak flip the front and back side ini biar nggak kecentang. Habis itu klik warp deformer ini, copy gerakannya, pencet Ctrl plus Shift plus C, pindah ke warp deformer yang ini, pencet Ctrl plus Shift plus V buat nge-paste gerakan yang ada di warp deformer ini. Terus geser slider parameter ini ke key point 0.3. Copy paste gerakan yang sebelah kanan ke kiri. Prosesnya sama kayak yang tadi. Geser lagi slider parameternya ke 0.5. Sama juga di copy paste. Intinya semua key point di copy paste gerakannya ke sebelah kiri. Dan prosesnya sama aja kayak sebelumnya. Kalau udah, warp deformer ini di parameter ini kasih 2 key point di 0 dan 1. Geser ke key point 1, karena ini opacity-nya udah 0%, berarti pindahin ke key point 0.8. Nah, ini opacity-nya masih 100%. Ubah semua opacity-nya jadi 0% di parameter ini. Kalau udah, dicoba dulu gerakannya. Udah sama belum kayak yang sebelah kanannya? Habis itu klik warp deformer ini, terus close dulu ininya, terus ke modeling kayak biasa di expand warp deformer. Warp deformer yang ini juga sama di expand warp deformer. Jangan lupa diganti warp divisionnya, yang ini jadi 10x20, kalau yang ini jadi 15x25. Sekarang klik Art Mesh ini, terus klik icon ini atau delete all keys, kasih warp deformer. Terus warp deformer ini di expand warp deformer. Ubah warp division ini jadi 10x20. Abis gua pikir-pikir, ternyata dua warp deformer yang posisinya di atas Art Mesh ini dan belakang namanya itu off/on nggak ada gunanya. Jadi gua delete aja. Klik icon ini, pilih yang Art Mesh, pastiin kalau invert koordinatnya kecentang. Klik Art Mesh ini, terus kayak biasa kasih 5 key point. Karena gue sebelumnya ngeedit Art Mesh yang ini nambahin beberapa vertices, jadi yang Art Mesh ini juga verticesnya harus sama kayak yang sebelah kanan biar gerakannya bisa di copy paste. Caranya ke Art Mesh ini dulu, habis itu klik icon ini, select semua verticesnya, pencet Ctrl plus A, terus copy, pencet Ctrl plus C, klik centang ini, pindah ke Art Mesh yang sebelah kiri, delete semua verticesnya, di paste, pencet Ctrl plus V, klik kanan, pilih flip horizontally. Kalau udah, klik centang ini. Karena udah sama verticesnya, tinggal di copy paste dia gerakannya. Lanjut ke Art Mesh yang ini, pastiin parameter ini di key point 1, terus delete all keys. Kasih warp deformer, bebas namanya apa aja.
Habis itu create, ubah warp divisionnya, samain aja sama warp deformer yang sebelah kanan. ID-nya samain sama namanya. Habis itu dua warp deformer ini gua mau expand warp deformer. Ubah lagi warp divisionnya, samain aja sama warp deformer yang sebelah kanan. Pilih armrest ini, kasih 5 key point, terus tinggal di copy paste gerakannya yang sebelah kanan ke kiri. Armrest ini, parameter yang ini kayak biasa, kasih 2 key point. Geser ke key point 1. Buat semua key point di parameter ini opacity-nya 0%. Terus sekali lagi dua warp deformer ini di expand warp deformer. Klik warp deformer yang ini, habis itu geser slider parameternya ke 0, kasih 2 key point, ganti opacity-nya jadi 0%. Oke, jadi ini hasil akhir dari gerakan air mata yang jatuh. Sekarang ngegerakin bagian air mata yang ini, kasih armrest ini warp deformer. Terus expand warp deformer, dua warp deformer ini. Ubah warp division ini jadi 10 kali 10, terus yang ini 15 kali 15. Habis itu klik warp deformer ini, terus klik icon ini. Pilih yang warp deformer, geser slider parameter ini ke key point -1, terus di copy gerakannya, pindah ke warp deformer yang ini, parameter ini kasih 3 key point di -1, 0, dan 1, paste gerakannya di key point -1, geser lagi slidernya ke 1, balik lagi ke warp deformer yang ini, copy gerakannya ke warp deformer yang ini, habis itu di paste gerakannya. Lakuin hal yang sama buat parameter yang ini, soalnya prosesnya bakal sama kayak yang parameter yang ini. Kalau udah, klik icon garis 3 ini, terus pilih yang synthesize corners, parameter 1 dan 2 nya yang ini, terus klik OK. Di sini gue coba dulu gerakannya. Kalau gerakannya udah sama kayak bagian air mata sebelah kiri atau kanan bagi sudut pandang user ini, habis itu dua warp deformer ini di expand warp deformer lagi, dan warp divisionnya diubah juga. Nah, buat yang ekspresi crying ini udah selesai. Videonya sampai di sini dulu ya buat episode 7 part 2 ini. Gue bakal upload video part 3-nya besok.